Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kami dari MTV New Era akan mempersembahkan program KBM Kuat Bersama Mengaji. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan bersama-sama membahas makna Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat keimanan, memperbaiki diri, serta meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Semoga melalui pembahasan ini kita dapat saling mengingatkan dan menginspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik di bulan suci ini. Hari ini kita akan mengaji bersama Bapak Supriyatna SPD dengan tema 3 perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa kembali lagi di acara KBM di bulan Ramadan ini yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan mendekatkan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan inilah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam bentuk menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi kita semua. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik, suri tauladan bagi kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang sudah tampak jelas, baik itu jelas yang disampaikan oleh manusia, jelas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun ada juga hal-hal yang dirahasiakan, baik itu oleh manusia ataupun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ditanya terkait hal-hal yang sifatnya privasi, hal-hal yang sifatnya rahasia oleh teman kita, oleh orang lain, tentu kita tidak akan menyampaikan rahasia tersebut terhadap teman kita ataupun terhadap orang lain. Tentu sesuatu yang kita rahasiakan memiliki tujuan tertentu, memiliki maksud tertentu. Kenapa kita merahasiakan hal tersebut? Begitupun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hal-hal yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, seperti bagaimana cara kita agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, bagaimana agar kita menjadi orang yang selamat, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang sukses. Tentu hal ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Zainal Abidin bin Husain, yang dikutip oleh Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wa Usul Al-Hikamiyah. Disampaikan, innallaha hoba'as salasa fis salasin, sesungguhnya Allah merahasiakan 3 perkara
dalam 3 perkara. Apa saja 3 perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa tujuannya? Kenapa Allah merahasiakan hal tersebut dari hambanya? Yang pertama adalah Allah merahasiakan ridhahu fi ta'atihi. Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan manusia. Apa yang dimaksud dengan Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan? Allah merahasiakan ridho mana yang akan diberikan kepada manusia yang melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ibadah yang besar yang kita lakukan itu sudah merupakan sebuah jaminan bahwa Allah akan memberikan ridhonya kepada umat tersebut? Apakah seseorang yang melaksanakan ibadah-ibadah yang populer seperti ibadah haji, ibadah umrah, membangun sekian ratus juta dalam pembangunan masjid, mengajar ngaji, membaca Al-Quran, sholat tahajud, dan ibadah-ibadah yang lainnya, apakah ibadah yang besar ini, apakah ibadah yang populer ini menjanjikan bahwa Allah akan memberikan ridhonya? Tentu ini bukanlah sebuah jaminan. Maka Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan hambanya. Kita tidak tahu ibadah mana yang kita lakukan, amalan mana yang kita tunaikan yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ibadah-ibadah yang kecil, amalan-amalan yang kita sepelekan, justru itulah yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tujuannya Allah merahasiakan keridhaannya? Yang pertama, agar kita sebagai manusia tidak merasa sombong, agar kita sebagai manusia tidak merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan. Karena kita tidak tahu amalan mana yang kita laksanakan yang kelak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan amalan ibadah kita yang kecil. Jangan pernah menyepelekan amalan-amalan yang kecil, kebaikan-kebaikan yang sepele, yang terkadang diremehkan oleh orang lain. Bisa jadi amalan inilah yang akan mendapatkan ridho dari Allah dan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh, menyingkirkan benda-benda tajam di jalan, menyingkirkan hal-hal yang menghalangi perjalanan seorang manusia, membantu teman yang merasakan kesulitan, atau hal-hal sepele lainnya yang mungkin di mata manusia ini adalah hal yang sepele, ini adalah amalan yang remeh. Tapi jangan pernah menyepelekan kebaikan yang kita lakukan, karena kita tidak tahu amalan mana yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Jadi kita jangan pernah sombong jika kita melakukan amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang populer. Dan juga sebaliknya, kita jangan pernah merasa kecil, merasa rendah diri, merasa miskin, karena kita tidak bisa melakukan amalan-amalan yang besar. Amalan yang kecil, amalan yang sepele, amalan yang ringan, jika dilakukan dengan istiqomah, tentu ini bisa menjadikan datangnya ridho Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah murkanya Allah dalam kemaksiatan. Allah merahasiakan murkanya, Allah merahasiakan kemarahannya dalam kemaksiatan yang kita lakukan. Kejahatan, kemaksiatan, perbuatan dosa, kesalahan yang kita lakukan, jangan pernah kita sepelekan. Jangan pernah kita berkata, ini cuma kesalahan kecil, ini cuma perbuatan dosa yang sepele,
ini cuma kejahatan kecil yang tidak terlihat oleh orang lain. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan murka, kapan Allah akan marah, kapan Allah akan menurunkan kemurkaannya terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Bisa jadi kesalahan yang kecil, dosa yang sepele, justru inilah yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itu sahabat-sahabat semua, jangan sekali-kali menganggap enteng kesalahan yang kita lakukan meskipun itu sekecil apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dosa kesalahan sekecil apapun atau kebaikan sekecil apapun tentu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kesalahan-kesalahan kita. Begitu juga dengan dosa-dosa kita. Sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan tentu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dan kesalahan sekecil apapun jangan pernah kita sepelekan, karena kedua-duanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga berfirman, "Inna ahsantum li anfusikum, fa inna ahsantum falaha." Kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali lagi kepada diri kita, dan kejahatan, dosa, kemaksiatan yang kita lakukan tentu ini akan kembali lagi kepada kita semua. Untuk itu kita harus selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, dalam melaksanakan pergaulan. Terlebih lagi anak-anak muda yang saat ini pergaulannya sudah sangat kian bebas. Berhati-hatilah dalam bergaul. Memilihlah teman yang memang bisa mengajak ke dalam ketaatan, dan jauhilah teman, sahabat yang akan mendatangkan keburukan untuk kita semua. Sahabat-sahabat semua yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyembunyikan walinya dari sekian banyak makhluknya. Tentu sebagai manusia biasa dengan kacamata manusia, terkadang kita menghormati seseorang berdasarkan dari hartanya. Kita menghormati seseorang berdasarkan dari jabatannya. Kita menghargai seseorang dari kepangkatannya. Kita hormat karena dia adalah seorang presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, atau seorang kepala sekolah. Tapi Allah merahasiakan di hadapan kita semua mana dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tugas kita? Tugas kita jangan pernah menyepelekan orang lain. Jangan pernah menyepelekan orang yang kita anggap lemah. Jangan menyepelekan orang yang anggap kita bodoh. Jangan pernah menyepelekan orang yang tidak pernah ibadah, karena kita tidak tahu kapan orang tersebut melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlihat bodoh di mata kita, siapa tahu orang tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlihat nista di hadapan manusia, tapi jangan sampai kita menyepelekan orang tersebut, karena kita tidak tahu derajat orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, jangan pernah menyepelekan orang lain, karena kita tidak pernah tahu kemampuan, kedudukan orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat semua yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Allah sembunyikan ridhonya terhadap kebaikan, ketaatan hambanya. Allah akan memberikan ridhonya sesuai dengan kehendaknya. Apakah terhadap amalan-amalan yang mana yang kita lakukan. Untuk itu tugas kita hanya lakukan saja kebaikan. Tidak bisa melakukan kebaikan yang besar, lakukanlah kebaikan-kebaikan kecil, dijalankan dengan penuh keistiqomahan.
Rahasia yang kedua, Allah merahasiakan murkanya dari kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Kita tidak tahu kapan Allah akan murka dan terhadap dosa mana Allah akan memberikan kemurkaannya. Maka berhati-hatilah dalam bergaul. Beristighfarlah ketika melakukan sebuah kesalahan. Lakukan kesalahan, istighfar. Lakukan kesalahan, istighfar. Karena Allah tidak akan pernah bosan mengampuni dosa kita selama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang ketiga, Allah merahasiakan walinya. Allah merahasiakan orang-orang yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tugas kita adalah saling menghormati, saling menghargai, dan jangan pernah menyepelekan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan program KBM kami sampai akhir. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan Sobat NTV New Era. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.